Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hera Safitri Ningrum dari kelas 12 Kimia Analisis B nomor absen 13. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kesetimbangan kimia. Ciri-ciri dari reaksi kesetimbangan adalah reaksinya reversibel, yaitu salah satu reaktan habis, reaksi berhenti. Seperti contoh, NaOH plus HCl menjadi NaCl plus H2O, yaitu laju ke kanan sama dengan laju ke kiri, dan reaksi terjadi bolak-balik. Kemudian laju pembentukan sama dengan laju penguraian, terjadi pada ruang tertutup dan tidak terjadi perubahan makroskopis. Jenis kesetimbangan reaksi kimia yaitu satu, kesetimbangan homogen, yaitu sistem kesetimbangan yang ada pada reaksi di mana semua zat yang terlibat memiliki fasa yang sama. Misalnya, jika pada suatu reaksi gas, maka semua fasenya akan terbentuk menjadi gas. Seperti pada contoh, 2SO2 plus O2 menjadi 2SO3. Yang kedua, kesetimbangan heterogen, yaitu sistem kesetimbangan yang komponennya lebih dari satu jenis fasa, atau terdapat beberapa wujud zat, seperti pada contoh, H2O liquid menjadi H2O dalam fasa gas. Grafik kesetimbangan. Grafik kesetimbangan kimia ada 3 grafik, yaitu pada grafik pertama, grafik tersebut menunjukkan bahwa pada reaktan A dan B mempunyai nilai lebih besar dari produknya, yaitu C dan D, di mana pada grafik menunjukkan reaktan tidak mendekati produk, namun berjalan sejajar. Hal tersebut yang menyebabkan produk menjadi kecil. Pada grafik kedua, yaitu grafik reaktan A dan B mendekati produk C dan D. Oleh karenanya, nilai reaktan sama dengan produk, karena di sini reaktan berusaha menyeimbangkan kondisinya dengan produk. Pada grafik ketiga menunjukkan bahwa pada reaktan A dan B mempunyai nilai lebih kecil dari produknya, yaitu C dan D, di mana pada grafik menunjukkan reaktan memotong produk. Hal tersebut menyebabkan produk menjadi besar. Tetapan kesetimbangan. Yang pertama, tetapan kesetimbangan konsentrasi atau KC. Diketahui reaksi yang terjadi adalah Ma plus Nb menjadi Pc plus Kd. Reaksi tersebut terjadi pada fasa gas, di mana AbCd adalah konsentrasi atau molaritas zat pada saat setimbang. Kemudian MnPq sama dengan koefisien reaksi. Kesetimbangan konsentrasi atau Kc dapat dihitung dengan cara membagi molaritas zat produk dengan molaritas zat reaktan, di mana molaritas tiap zat dipangkatkan dengan koefisien reaksi. Kemudian, kesetimbangan konsentrasi atau Kc hanya berlaku untuk wujud aqueous dan gas. Kc dipengaruhi oleh suhu namun tidak bergantung molaritas awal. Kc dapat dijumlahkan atau Kc1 dan Kc2. Kc juga dapat dibalik, yaitu 1 per Kc. Kc dapat dikalikan X menjadi Kc pangkat X. Tetapan kesetimbangan yang kedua adalah tetapan kesetimbangan tekanan parsial atau Kp. Kp merupakan kesetimbangan tekanan parsial. Kesetimbangan tekanan parsial dapat dihitung dengan membagi tekanan parsial gas produk dengan tekanan parsial reaktan, di mana tekanan parsial tiap gas dipangkatkan dengan koefisien zat.
Tekanan suatu gas dapat dicari dengan membagi mol gas yang dicari dengan mol total gas, kemudian dikalikan tekanan total sesuai dengan hukum gas ideal. Hubungan Kc dan Kp. Untuk mencari Kp dapat dicari dengan rumus yang ada pada slide. Delta N dapat dicari dengan jumlah koefisien ruas kanan dikurangi jumlah koefisien ruas kiri. Kp ini hanya dapat digunakan pada fasa atau wujud gas. Derajat disosiasi. Dalam suatu reaksi kesetimbangan, zat bereaksi tidak pernah habis. Yang ada, semuanya bersisa. Ada nilai di mana reaktan dapat menjadi produk. Derajat disosiasi adalah perbandingan antara jumlah mol zat yang terdisosiasi atau terurai terhadap jumlah mol zat mula-mula. Pergeseran kesetimbangan. Kesetimbangan dapat digeser berdasarkan asas Le-Cateler yang berbunyi, jika terhadap suatu kesetimbangan dilakukan suatu tindakan atau aksi, maka sistem itu akan mengadakan reaksi yang cenderung mengurangi aksi tersebut. Ada 3 macam tindakan untuk menggeser kesetimbangan. Yang pertama, mengubah konsentrasi zat. Kedua, mengubah tekanan atau volume zat yang bereaksi. Dan mengubah temperatur. Tindakan pertama untuk menggeser kesetimbangan yaitu adalah mengubah konsentrasi zat. Analoginya seperti pipa U diisi cairan dalam kondisi datar. Jika cairan dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke tempat yang kurang. Begitu sebaliknya, jika cairan ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser dari yang bertambah atau yang ditambah. Atau jika ruas kiri atau reaktan dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Kemudian, jika ruas kiri atau reaktan ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Tindakan yang kedua adalah mengubah temperatur, yaitu jika temperatur diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah endoterm. Dan sebaliknya, jika temperatur diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah eksoterm. Atau jika temperatur diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan. Dan sebaliknya, jika temperatur diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri atau endoterm. Selanjutnya, aplikasi kesetimbangan dalam industri, yaitu bagaimana cara untuk menghasilkan produk dalam jumlah yang besar dengan proses yang efektif dan efisien. Maka sistem kesetimbangan harus dikondisikan sedemikian rupa sehingga selalu mengarah ke produk. Contoh, pembuatan amonia dan pembuatan asam sulfat. Salah satu contoh aplikasi kesetimbangan dalam industri adalah pembuatan amonia. Amonia diproduksi dengan proses Haber-Bosch dengan menerapkan asas Le-Cateler, yaitu dibuat dengan gas alam sebagai sumber gas H2 dan N2. Proses dimulai dari pembuatan gas sintetis atau campuran H2 dan N2. Lalu gas dimasukkan ke reaktor sintesis amonia untuk direaksikan menjadi amonia. Reaksi yang terjadi seperti pada slide. Suhu yang rendah menyebabkan tumbukan antara molekul N2 dan H2 berlangsung tidak efektif. Suhu yang tinggi menyebabkan reaksi membentuk kesetimbangan lebih cepat. Mengingat reaksi ke kanan berlangsung secara eksoterm, maka penambahan kalor akan menyebabkan reaksi bergeser ke kiri. Pergeseran reaksi ke kanan terjadi pada tekanan tinggi dan volume ruang diperkecil, sehingga amonia yang dihasilkan menjadi sedikit. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.